Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari polisi ringkus 3 begal di Pasar Pan, salah satunya ditembak, hingga Menteri Agama hadiri launching 1 juta vaksin booster di kota Pasuruan. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Sebuah truk terguling di Jalan Raya Pasuruan Malang di Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan pada Senin 11 April pagi. Badan truk yang terguling sempat menutupi satu jalur jalan raya sehingga menyebabkan kepadatan arus lalu lintas. Kanit Laka Polres Pasuruan, Ibda Hunafi menjelaskan, kecelakaan tunggal ini terjadi sekitar pukul 7.35 pagi. Saat itu, truk box bernopol N9965UC yang dikendarai Angga Nur Arif Maulana, 25 tahun, bersama Umar Ramadan, 24 tahun, melaju dari arah selatan ke utara. Sesampainya di depan pabrik rokok Apache, tiba-tiba dari arah yang sama melaju kencang sepeda motor yang menyalip truk. Sopir kaget dan membanting kemudi ke kanan sehingga slip kemudian terguling. Arus kendaraan pun sempat terhambat karena harus bergantian menggunakan satu jalur. Meskipun begitu, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Kedua pengemudi truk selamat dan tidak mengalami luka. Kecelakaan murni kelalaian sopir yang kurang berhati-hati dan kurang memperhatikan pandangan depan. Polres Pasuruan mengamankan 3 pelaku begal motor, yakni Saiful, Salam, dan Dio Setiawan yang semuanya warga desa Sapulantai, Kecamatan Pasar Pan, Kabupaten Pasuruan. Salah satu tersangka terpaksa harus ditembak lantaran melawan dengan melempar bondet dan mengacungkan celurit. Alhasil, polisi melakukan tindakan dengan menembak kedua kaki Saiful. Kasat Reskrim Polres Pasuruan, AKP Adi Putranto pada Selasa 12 April mengatakan dalam melakukan aksinya, ketiga orang begal ini kerap berkelompok yang berisi 7 orang. Namun, saat ini Polres Pasuruan masih mengamankan 3 pelaku dan sisanya sudah dicatat di DPO Polres Pasuruan. Ketiga pelaku ini juga merupakan residivis tindak pencurian motor seperti halnya Saiful yang sudah 4 kali tertangkap, sedangkan untuk Salam dan Rio sudah tertangkap 2 kali. Mereka bertiga sudah melakukan aksinya di 26 titik wilayah timur Pasuruan, seperti halnya Nongko Jajar, Pasar Pan, dan Kejayan. Adi juga mengatakan bahwa ketiganya saat dites urin positif sabu. Pelaku menggunakan sabu saat hendak melakukan aksinya. Pelaku dikenakan pasal 365 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul tegaskan pihaknya siap mendukung penuh pemerintah Republik Indonesia dalam upaya percepatan vaksinasi dosis ketiga atau booster sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19 khususnya di Kota Pasuruan. Hal tersebut disampaikan Gus Ipul dalam kegiatan launching 1 juta vaksin booster di lingkungan Pondok Pesantren Bait Al-Hikmah, Kota Pasuruan pada Rabu 13 April yang juga dihadiri oleh Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Holil Koumas. Lebih lanjut, Gus Ipul sangat mendukung dan mengapresiasi program pemerintah dalam kegiatan launching 1 juta dosis vaksin booster khususnya di lingkungan pesantren dan lembaga di bawah naungan Kementerian Agama. Gus Ipul juga menyampaikan pihaknya bersama jajaran Forkopimda dan pimpinan DPRD juga berkomitmen untuk mempercepat capaian vaksinasi dosis ketiga di wilayah Kota Pasuruan. Gus Ipul juga berharap agar rumah vaksin yang dimiliki oleh pemerintah Kota Pasuruan juga dapat menjadi lokomotif percepatan vaksinasi booster di Kota Pasuruan. Di depan para undangan, Gus Ipul juga menyampaikan capaian vaksinasi di Kota Pasuruan saat ini, di mana capaian vaksinasi dosis pertama untuk masyarakat umum di Kota Pasuruan telah mencapai 110,52%, dosis kedua mencapai 92,49%, dan dosis ketiga mencapai 17,73%. Sedangkan untuk capaian vaksinasi lansia di Kota Pasuruan, dosis pertama telah mencapai 72,23% dan dosis kedua mencapai 62,13%. Sementara, untuk capaian dosis pertama untuk vaksinasi anak telah mencapai 91,56% dan dosis kedua 75,51%. Sementara itu, Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Holil Koumas dalam sambutannya mengatakan bahwa pihaknya memohon dukungan seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mensukseskan program vaksinasi booster. Menurut Menak Yakut, kebijakan pemerintah dalam menjadikan vaksin booster sebagai syarat wajib mudik sangatlah tepat. Terlebih menurut kajian Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Timur. Untuk itu, Yakut berharap sebelum masyarakat memutuskan untuk mudik lebaran, terlebih dahulu melakukan vaksinasi booster,
agar pemudik terlindungi dan keluarga yang di rumah pun terlindungi. Rencana Bagas Alfandianto, 19 tahun, untuk mengirim kayu ke Pasuruan berujung apes. Pria asal warga desa Giripurno, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu tersebut mengalami kecelakaan. Truk engkel penopol W8040DU yang dikemudikannya terguling di desa Palirejo, Kecamatan Purwodadi. Kecelakaan itu bermula saat Bagas melaju dari arah selatan ke utara. Jalan tersebut kebetulan posisi jalan turunan. Sesampainya di ruas jalan tersebut, menabrak tronton muatan galon dengan nopol L8267UU yang tengah nyebrang dari arah barat ke timur keluar dari gudang. Tronton dikemudikan Ribut Fajar Sutik, 38 tahun, warga desa Cowek, Kecamatan Purwodadi. Setelah truk menabrak bak belakang tronton, langsung oleng ke kiri dan terguling di bahu jalan. Untuk trontonnya rusak di bak belakang dan sebagian muatan galonnya tumpah ke jalan. Akibat kecelakaan, sopir truk engkel sempat terjebak ruang kemudi, namun berhasil keluar usai dibantu warga sekitar dan pengguna jalan. Setelah itu dibawa ke IGD Puskesmas Purwodadi. Ia mengalami luka dahi lecet dan sikut tangan kanan lecet. Pagi itu juga muatan galon yang tumpah atau jatuh ke jalan langsung dievakuasi. Untuk truk engkelnya yang terguling, proses evakuasinya tuntas sekitar pukul 8 pagi dengan bantuan truk derek milik PT Jasa Marga Pandaan Malang. Penyebab laka dipicu truk engkel diduga mengalami remblong sehingga menabrak tronton yang hendak menyeberang. Akhirnya kendaraan terguling. Aksi pencurian kembali lagi terjadi di wilayah Kabupaten Pasuruan. Kali ini, tas seorang jemaah sholat Jumat di Masjid Jami Baitul Mukminin, Kecamatan Gondang Wetan, raib digondol maling. Berdasarkan rekaman CCTV yang didapat, seorang pria dengan menggunakan baju berwarna biru sedang meletakkan tas di sebelah tempat wudhu masjid. Namun, saat tas itu diletakkan di luar, tiba-tiba seorang pria bermasker menghampiri dan mengambil tas tersebut. Andi, petugas kebersihan masjid tersebut menerangkan bahwa korban tidak mengambil wudhu untuk persiapan sholat Jumat. Kurangnya kehati-hatian korban yang menjadi pemicu hilangnya tas korban tersebut. Kondisi masjid yang saat itu ramai jemaah menjadi kesempatan untuk pelaku melancarkan aksinya tersebut. Andi juga mengungkapkan bahwa kejadian pencurian tas tersebut baru pertama kali ini terjadi.